Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Saryoko. Selamat siang. Perkenalkan, saya David, siswa dari SMK Pancasila 2 Jatisrono. Berkenan hadir di sini bersama teman-teman saya yang terdiri dari Ido Bagas, Febrian, Danang, dan Aldino. Saya dan teman-teman kami datang ke sini dengan tujuan untuk mewawancarai Bapak Saryoko dari PT Jul Cemerlang Unggas Lestari di bidang peternak plasma atau ayam boiler. Iya, terima kasih. Tadi ada sambutan Assalamualaikum dari Mas David, Ketua tim atau kelompok dari usaha dari SMK Pancasila 2 Jatisrono ya, yang terdiri dari 5 anggota. Kami ucapkan selamat pagi menjelang siang. Tadi yang direncanakan jam 9 sehingga ada sesuatu kendala sehingga menjadi Siang, Pak. siang, tapi nggak jadi apa. Namanya program itu molor sithik nggak apa-apa, karena sesuatu hal gitu. Dan juga sekali lagi terima kasih atas kehadirannya anak-anakku yang dari SMK Pancasila 2 Jatisrono yang berkenan hadir di kandang saya. Kandang saya ini kandang ayam boiler, ayam potong. Saya bergabung dengan PT Jul. Sebelum saya menjawab pertanyaan adik yang jenis potensi pekerjaannya, saya bergabung dengan PT Jul dengan plasma atau kemitraan ngingu ayam boiler atau ayam potong dengan populasi 14.000 ekor. Kandang saya ya seperti ini. Kalau ukurannya 11 kali 50, tapi saya buat 2 lantai sehingga populasi 14.000 sing lantai bawah 7.000 ekor, sing lantai atas juga. Apa jenis potensi pekerjaan Bapak Saryoko di bidang ini? Potensi pekerjaan, iya itu potensinya ya peternak ayam dengan sistem kemitraan dengan PT Jul. Jul itu singkatan dari Cemerlang Unggas Lestari. Berkantor pusat di Surakarta, Solo. Kemudian ada cabangnya di Wonogiri. Lah saya itu wilayahnya Wonogiri. Itu jawaban saya memilih atau potensi pekerjaan saya di ayam kemitraan dengan populasi 14.000 ekor. Karena saya memilih ini, kandang sebesar ini populasi 14.000, nek aku mandiri nggak kuat beli bibite.
Bibitnya aja itu 14.000 sudah 96 juta. Pakannya mulai 0 sampai panen itu 855 sak. Mana kuat aku, modalnya nggak kuat. Begitu. Selanjutnya Mas Aldino juga. Di mana alamat usaha Bapak Saryoko? Alamatnya saya di Pencil RT 3 RW 3 Desa Ngrompak, Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri. Alamat saya di sini. Dengan alamat di sini saya kembali peternak saya itu dengan sistem usaha saya tak wenehi jeneng Ela Mandiri. Saya memilih alamat di sini. Itu. Kemudian ada yang tanya lagi mungkin Mas Danang? Kapan berdirinya atau mulainya usaha Bapak dari PT Jul Cemerlang Unggas Lestari? Oh, saya mendirikan kandang itu mulai tahun 2004 sampai sekarang tahun 2023. Kalau cuma tahun yang dulu kapasitasnya kandang saya itu hanya populasi 4.000 ekor, kandangnya masih open, cagak-cagak isi bambu, atapnya gendeng, open itu buka tutup. Kemudian tahun 2019, kalau saya ya 3 tahunan lah, saya rubah menjadi close house. Katakanlah nek gampangannya close house itu kandang AC gitu, tertutup AC, bisa didingin ke, bisa dipanas ke, itu dengan populasi 14.000. Itu Mas Danang, berdirinya tahun 2004 sampai sekarang tahun 2023 tidak pernah pindah PT. PT itu banyak di Wonogiri. Ada Samsung, ada Ciumas, ada Malindo, ada PKP. Banyaklah 9 sampai 10 yang masuk daerah Wonogiri. PT Kemitraan Peternak Ayam Potong atau broiler itu. Saya memilih Jul, soal Jul itu kuat, paling kuat. Modalnya kuat, mulai dari bibit, dari pakane, dari bibitnya, dari penjualan daging. Kuat. Untuk penilaian saya nomor 1 ya Jul. Jul itu Cemerlang Unggas Lestari. Itu Mas Danang ya tadi. Mas Danang. Kemudian Mas Rido. Siapa yang mendirikan dan siapa pemilik PT ini, Pak? Yang mendirikan PT dan yang mendirikan PT ini dan siapa pemiliknya. Kalau perusahaan saya katakan di depan kan perusahaannya Jul itu gede sehingga saya berpikir pemilik sahamnya itu ada Yusuf Kala, ada Abu Rizal Bakri, mungkin dari 10 besar konglomerat yang di Indonesia itu pokoknya ada di PT itu, di PT itu. Namanya saya nggak bisa lengkap ya, Yogur PT Jul, nek pendirinya dan pemilik sahamnya ya suatu contoh yaitu orang-orang yang besar, punya nama. Bahkan memilih saya di PT Jul itu nggak kebakalan PT Jul itu bangkrut. Kalau bangkrut, kandang saya nggak diisi segede ini, modalnya yokeh lah, saya juga kalah kan gitu. Itu ya untuk yang mendirikan, terus pemiliknya, nama lengkapnya saya nggak tahu. Yang jelas Yusuf Kala dan Abu Rizal Bakri yang itu konglomerat mungkin 10 besar
yang ada di Indonesia ini ikut memiliki, Ikut andil ya Pak. ikut andil gitu. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi Mas Febri. Mengapa mendirikan usaha ini dan mengapa bekerja di sini, Pak? Ya, saya mendirikan ini. Pertimbangan saya begini. Mengapa Pak Saryoko kok memilih peternak ayam? Potong atau ayam boiler? Waktunya pendek. Sehingga kalau saya gawe kandang itu utang bank, saya bisa ngangsur. Ini dengan catatan sekali panen harus nyisihke 2 angsuran bang. Gitu. Karena apa waktunya pendek? Ayam potong itu umurnya hanya 35 hari sudah panen semua jadwalnya. Bahkan umur selawe 25 hari itu sudah dipanen penjarangan 30%. Umur 20 hari wis diambil 30%. Umur 25 hari 30%. Umur 30 hari diambil lagi kisaran 20 sampai 30%. Sehingga andaikan ke ayam 14.000 ketika umur 30 hari itu sudah dipanen 60%. Yes, katakanlah karek 6.000 lah wis dipanen 7.000 gitu. Lah yang 6.000 14.000 dipanen 6.000 dipanen 7.000 karek 6.000 ekor. 6.000 ekor itu umur 34 itu sudah dipanen raya. Sok meleset-melesete karena bakulnya mungkin hambatan pasar dan sebagainya. Umur 35 itu sisanya paling ada 500 ekor sehingga umur 36 habis. Pendek sehingga populasi regulasi uang yang sirkulasi uang yang berputar itu saya katakan bahwa nek modal iki utang-utangan bisa berjalan. Iso ngangsur, iso turah. Mungkin kalau adik-adik nanti mau berusaha, marilah usaha ayam potong. Kalau kita menengok ke sana, kita nggak punya usaha tapi semangat tuh nek kalkulasi hitungannya nggak pas, yuk kita akan kelabakan sendiri. Suatu misal boleh utangan bang 20 juta tukok ke sapi itu loro, bulan berikutnya kan anda ngangsur bangmu, sapimu wis payu tak ngene sesasi wis mundak dadi 11 juta, dadi 22 juta. Enggak bisa toh. Apa arep tak deletonge? Apa arep kok iris bokonge tak jual? Enggak mungkin ya. Itu nek sapi. Kambing pun begitu. Panjenengan utang bank kok nggo ternak wedhus 10 juta entuk wedhus ngorong itu wedhus 5. Apa bulan kedua sampai iso ngangsur kok wedhus kuwi? Kan enggak iso. Oh, ternak bebek ya, Pak? Ya lihat aja sing ternak bebek itu iso jalan sampai 1 tahun mau enggak. Utang duit nggo tuku bebek. Kurang pinter kurang manajemen bebek itu nek dipakane ora gizi ora ngendok. Orang ngendoknya ora sekali orang ngendok enggak. Dikai pakannya ora cukup menune dalam 1 minggu sih ngendok. Ning berikutnya terus enggak ngendok. Lah enggak ngendok kuwi karena uritane bugang. Sok ngendok sok ora sok ngendok. Dibalenono pakan penuh nutrisi, penuh gizi nih. Ya tetap kita kalah. Makanya untuk di sini nggak cocok kalau ternak bebek, terkecuali di wilayah persawahan Klaten bebek iso dingon, nek panenan dingon diumbar kan ada kayak Klaten, Sukarjo kan tanahnya lapang gitu.
Ya ngobrol-ngobrol ya. Mengapa saya memilih produk ternak ayam potong? Karena waktunya pendek. Mengapa Bapak kok milih PT Jul? Karena PT Jul gede, seluruh Indonesia ada, nggak bakalan bangkrut. Gitu. Kemudian tadi Mas Febrian ya, mengapa bekerja di sini? Itu alasan saya bekerja di sini. Saya tidak menangani, tapi kan saya punya ABK. ABK ke anak kandang. Anak apa nang? Anak buah kandang. Saya kan 14.000 anak kandangnya 2. Masih ditambah nek panen itu dari lingkungan ibu-ibu, mungkin bapak-bapak, mungkin anak-anak sekolah pas libur, pas malam nggak ada pekerjaan, saya serap untuk ngewangi panen itu, sehingga nanti kalau bareng ngewangi tak kasih duit, kena nggo jajan, kena nggo sanggup sekolah, sing ibu ya kena nggo tuku sayur kan gitu. Itu artinya saya menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran gitu. Yang mestinya nganggur iso dimanfaatkan. Begitu bekerja di sini. Kemudian Mas David, mungkin ada pertanyaan. Baik Pak, bagaimana proses produksinya dan bagaimana sejarah berdirinya PT atau kandang boiler ini Pak? Oh ya, kalau proses berdirinya, proses produksi ayam boiler itu, pertama saya kan siap kandang, kerjasama dengan perusahaan itu PT Jul itu, siap kandang, tempat peralatan, tempat makan, tempat minum, terus pemanas itu kan saya yang nyiapke, tenaga ABK itu saya nyiapke. Kemudian perusahaan ngirim bibit atau DOC datang. Loh, DOC datang sudah kita sambut, kemudian prosesnya produksi ya, sambut dengan apa ya, suhu kandang harus terpenuhi, suhunya harus 34 kalau ayam datang itu 34 derajat dalam kandang. Itu tidak boleh lebih Pak? Kelebih mungkin nggak bisa, yo kepanasan, nek kurang jangan, malah sok kurang titik 33,5. Pokoknya hari pertama, terus hari kedua itu medun, jadi 32 derajat dalam kandang, sudah dalam kandang. Terus hari ketiga medun 31, jadi semakin gede semakin berkurang. Semakin berkurang suhunya ya Pak? Ya kurang suhunya kan, katakanlah nek ayam cilik panasnya tercukupi, nek ayam gede harus adem. Nek ayam gede umur selikur munggah gede. Itu wadem nggak apa-apa, ning aja ngantek dari di bawah 19 derajat. Kalau di bawahnya itu bisa mati atau gimana Pak? Mengurangi pertumbuhan. Kalau di bawah nih 19, katakanlah yo 26 derajat medun, dibatasi teko selikur saja. Nah, ayam gede karut ditiliin, ayam gede ditilii, ayam itu jangan sampai mengep-mengep gitu. Nah, jangan mengep-mengep gini. Kalau mengep-mengep itu tertanda Kehausan, kepanasan, panas. Karena kan semakin gede ayam itu kan semakin sesak, sehingga oksigennya kan kurang. Itu prosesnya. Jadi proses produksi itu selawe dino wis didol, sing ngedol ke perusahaan. Yang menjual itu perusahaan. Saya hanya laporan.
Pak, ayam saya bobot 1,2 sampai 1,4. Siapa? Nanti tak carikan bakul. Terus nanti malam jam 1 diambil 2 truk, 2 rit truk. Biasanya 2 rit truk itu satu ritnya itu 1456 ekor. Nah, 2 truk berarti ya 3500-an. Kemudian umur 30 hari itu 2 truk lagi. Dari sudah diambil itu biasanya bobotnya 16 sampai 30 hari itu 16 sampai 19 kilogram. Artinya 1 kilo 7 on sampai 1 kilo 9 on. Itu 2 truk lagi. Itu dengan ekor ya 3.500 ekor, sehingga ayam saya tuh 14.000, kelong 7.000, karek 6.000 kan gitu ya. Nah, karek 6.000 itu umur 34-36 panen. Kemudian tadi di samping bagaimana proses produksinya, terus bagaimana sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya maksudnya berdirinya kandang ini apa saya mendirikan kandang ini apa berdirinya perusahaan Cul itu? Berdirinya kandang ini, Pak. Oh, berdirinya kandang ini ya untuk usaha itu tadi. Saya mendirikan kandang di sini itu langkah pertama kan izin lingkungan. Saya hadiri, tak tamoni, tak nyanyi lingkungan ini satu persatu. Saya punya usaha ini ayam potong. Saya mohon izin, masalah bau nanti tak minimalisir, lalat insya Allah juga tak minimalisir. Tapi saya tidak menjanjikan saya juga mau gawe kandang itu juga melibatkan tenaga dari lingkungan. Berdirinya kandang itu kan lama itu, 2 bulan ada ya, 3 bulanan itu juga lingkungan tak libatkan. Orang-orang ini, Pak, buat mendirikan kandang nih, Pak. Orang-orangnya tenaga lingkungan, tapi tak bayar gitu loh. Itu sehingga kami kan juga saya juga bernegosiasi dengan anak-anak muda, mungkin karo lingkungan RT, ada kegiatan-kegiatan apa, saya juga membantulah kegiatan RT. Suatu misal RT marung ngenek pitulasan dengan perlombaan apa ya, kemampuan saya juga membantu. Itu secara berdirinya saya ulangi lagi tahun 2004 sampai sekarang, alhamdulillah semua mendukung, sehingga sampai sekarang juga tidak ada masalah. Karena ada pepatah ya, ibarat orang tua amben kan, kowe iki aja ora usah pager tembok, pager sendok kan gitu. Kalau kita tidak mengalayani lingkungan baik, artinya arpo aku ndedekeng cinta suatu anakku jadi tentara, adikku jadi tentara, tapi kalau lingkungan tidak dirayu kan tetap dipagerono tembok dengan apa sekuat apa, baja sekuat apapun kan tetap ada gejolak. Tapi kalau pagar sendok itu mungkin ya sok sosial, sendok itu sosial gitu, sana nggak ya? Sosial, sehingga kita berinteraksi, bergaul dengan lingkungan itu baik, dengan anak-anak muda baik. Itu sejarah berdirinya. Bagaimana proses pekerjaannya ya melibatkan, tadi saya sampaikan, melibatkan lingkungan, nek panen, nek rese-rese itu melibatkan lingkungan, sehingga sing biasanya sing nganggur iso menyambut gawe. Ya wis kena nggo sangu sekolah, nggo jajan dan sebagainya. Sing ibu-ibu nggo jajan, sing anak-anak sekolah iso nggo sangu. Begitu. Terima kasih Pak Saryoko atas kerjasamanya.
telah berbincang-bincang dengan kami untuk memenuhi tugas dengan tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Sekian dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan dari kami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.